punya masa depan seperti yang Anda gambarkan. Anda cari orangnya. Perlihatkan SMART goal Anda, gali latar belakang hidupnya. Tanya juga sama dia, tantangan apa yang dia hadapi dan bagaimana dia mengatasinya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Pujo Prayogo NPM 38. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan tugas akhir matkul kecakapan antar personal saya. Sebelum itu saya masuk ke portofolio dulu. Jadi saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Unpad yang sekarang itu sedang mendisiplinkan diri begitu pada hal-hal yang berkaitan dengan self improvement ataupun produktivitas, seperti mempelajari skill dan ilmu baru, berolahraga, dan memperbanyak kebiasaan positif. Saya percaya dengan melakukan hal begitu, saya dapat menggali potensi besar begitu yang sebenarnya saya miliki dan dapat digali dengan hal-hal tadi. Objek yang merepresentasikan diri saya itu, saya merasa seperti sebuah eh, cairan gitu bernama New Newtonian Fluid yang bersifat seperti cair jika didiamkan, tapi akan menjadi keras jika diberikan gaya yang cepat. Lalu saya juga merasa relatable gitu dengan lagu Creep dari Radiohead, karena di lagu tersebut menceritakan seseorang yang merasa rendah diri karena dia itu bukan orang yang spesial, bukan siapa-siapa gitu, atau bahkan dia merasa dia itu orang yang aneh bagi orang-orang sekitar. Lalu setelah diberikan tugas oleh Bu Reta, saya terpikirkan untuk mewawancari 5 orang dekat saya, yaitu ayah saya, ibu saya, sahabat saya bernama Syoki, teman seorganisasi saya dulu bernama Rido, dan juga teman masa kecil saya bernama Arom. Jadi pertama saya nge-DM Instagramnya si teman saya Rido untuk melakukan wawancara gitu, melakukan video call lah. Dan akhirnya kita bisa menyempatkan diri dan melakukannya di Discord. Lalu saya juga melakukan hal yang sama dengan Xiaoki, saya DM, lalu kita bisa berwawancara di Discord. Dan lalu saya mau WA teman saya Arom untuk pergi ke gym, soalnya biasanya kami melakukan workout bersama di gym, dan setelah kita berjanji dan kesana bareng-bareng, di antara setnya itu saya lakukan wawancaranya gitu. Jadi setelah latihan sekitar 12 reps begitulah, saat istirahatnya saya tanya-tanyain dia tentang pertanyaan-pertanyaan 720 derajat feedback tadi. Lalu untuk ayah saya itu biasanya kalau malam suka makan gitu di ruang makannya sambil nonton TV. Lalu jadi saya juga sempatkan buat nanya-nanya saat ayah saya lagi santai gitu, dan saya juga tanyain dia juga tentang wawancara yang dia di bidang kerja, di dunia kerjanya itu bagaimana, dan lain-lainnya. Lalu pada akhirnya saya sebelum Jumatan saya ngajak ibu saya untuk wawancara gitu di kamar saya, dan setelah diwawancara dan mendapat semua hasilnya, baru saya tuangkan semuanya di laporan tugas akhir yang seharusnya udah saya kaitkan di Live Unpad. Jadi setelah saya buat tabel-tabel jawaban pertanyaan wawancara tadi, saya juga buat kesimpulannya yang berupa rangkuman inti dari jawaban-jawaban tadi, kesamaan jawabannya begitulah. Lalu saya buat juga SMART goal, lalu saya tuliskan juga hasil wawancara dengan ayah saya tadi di dunia kerja. Lalu saya revisi SMART goal saya berdasarkan tanggapan ayah saya. Dan pada akhirnya saya membuat esai mengenai refleksi saya selama proses pengerjaannya, hasilnya apa yang saya dapat gitu. Dan hasilnya adalah saya bisa lebih mengenali kekurangan dan kelebihan saya yang disadari orang-orang dekat saya, dan saya buat kesimpulannya tentang apa yang perlu saya lakukan, rancangan-rancangan
tentang apa yang saya lakukan dan lain-lain. Nah, oke, jadi sekian, terima kasih.